Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran IPA. Saat ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Di dalam sistem pernapasan pada manusia ada 3 hal yang kemudian kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu organ pernapasan, yang kedua adalah ekspirasi dan inspirasi, terus kemudian yang ketiga adalah penyakit pada sistem pernapasan. Oke, kita masuk ke organ pernapasan dan pernapasan pada manusia. Oke, pernapasan yaitu proses untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan ini biasa disebut sebagai respirasi. Saya ulang ya. Pernapasan yaitu menghirup oksigen, yang dihirup itu oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida. Nah, reaksi pada pernapasan ini nanti seperti pada oksidasi makanan. Jadi oksidasi atau pembakaran pada makanan itu yaitu reaksinya apa? Yaitu membakar gula, glukosa atau karbohidrat. Nah, bahan pembakarnya apa? Oksigen, bisa dilihat C6H12O6 ini adalah karbohidrat atau gula, dibakar dengan menggunakan oksigen menghasilkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Oke, untuk membuktikan bahwasanya pernapasan itu dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air, bisa kita lihat ketika kemudian kita bernafas, di depan kita itu ada kaca. Maka yang terjadi, apa yang terjadi? Kaca akan mengembun. Nah, kaca mengembun ini membuktikan apa? Bahwasanya ketika kita mengeluarkan, itu yang dikeluarkan yang pertama adalah H2O. H2O atau yang disebut sebagai uap air. Terus kemudian yang kedua hasil pernapasan yaitu karbon dioksida. Nah, buktinya apa, Pak? Kalau pernapasan itu menghasilkan karbon dioksida adalah ketika kita menghembuskan nafas di atas air kapur. Jadi ambil kapur gamping atau kapur tulis itu kemudian dimasukkan di dalam air, akhirnya menjadi keruh. Tapi kemudian ketika kita hembuskan nafas di situ kemudian bereaksi antara karbon dioksida dengan kapur itu. Nah, saya ulang. Jadi pernafasan tadi apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, sekarang pertanyaannya ya, kita latihan dulu. Ketika kalian menghembuskan nafas ke depan cermin, maka cermin akan tampak berembun. Cermin tampak berembun. Membuktikan bahwasanya proses pernafasan oksigen, karbon dioksida, atau uap air. Iya, betul. Jawabannya menghasilkan H2O atau uap air. Sehingga kaca tampak mengembun. Kita lanjutkan. Apa saja organ-organ pernafasan? Nah, organ-organ pernafasan bisa lihat di sini, di gambar. Nah, ini adalah organ pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Terus kemudian faring, laring. Pak, untuk membuktikan membedakan antara faring dan laring yang saya kesulitan, Pak. Nah, lihat hurufnya. F, faring itu awali huruf F, sedangkan laring diawali huruf L. Antara F dan L itu duluan mana? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Berarti F, berarti faring dulu baru laring. Saya ulang, hidung, faring, laring. Nah, di sini ada epiglotis. Nah, epiglotis di tengah ini ada epiglotis. Terus kemudian apa, Pak? Di sini ada trakea. Trakea adalah tenggorokan. Ya. Terus kemudian cabang dari trakea adalah bronkus. Nah, cabang dari bronkus adalah ini adalah bronkeolus, baru masuk ke alveolus. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, nafas itu masuk ke hidung.
Di hidung ada yang namanya bulu hidung dan lendir. Fungsinya bulu hidung untuk apa? Menyaring udara agar bersih. Fungsinya lendir untuk apa? Lendir berfungsi untuk menghangatkan udara. Jadi yang pertama hidung. Di hidung ada bulu hidung dan lendir. Bulu hidung fungsinya untuk menyaring udara. Sedangkan lendir fungsinya untuk menghangatkan udara. Terus baru masuk faring. Ya, enggak, faring dulu, nah, ada laring. Setelah faring, bawahnya laring. Di tengahnya ada epiglotis. Apa epiglotis? Epiglotis adalah katup antara saluran makanan dengan saluran tenggorokan atau saluran pernafasan. Jadi kalau pernafasan itu dia menggunakan tenggorokan atau trakea, pernafasan itu menggunakan tenggorokan atau trakea, sedangkan makanan dia menggunakan kerongkongan. Cara menghafalkan yang ini gimana Pak? Nah, pakai huruf. Kerongkongan itu dimulai huruf apa? K. Kerongkongan itu huruf awalnya K. Setelah K bawahnya apa? L, lambung. Berarti kerongkongan itu menuju ke lambung. Berarti dia kerongkongan saluran makanan. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama hidung. Di hidung ada bulu hidung dan lendir. Fungsi bulu hidung untuk menyaring udara, lendir untuk menghangatkan. Apa dulu? Faring dulu baru laring. Di antara faring dan laring ada apa? Epiglotis, katup. Katup antara faring dan laring. Jadi gini, kalau kita berbicara atau bernafas, maka katup yang menuju arah makanan dia akan tertutup. Menuju makanan tertutup. Kalau kita kemudian bernafas, maka yang menuju tenggorokan dia akan terbuka, yang menuju makanan dia akan tertutup. Maka tidak dianjurkan ketika makan sambil berbicara. Atau misalkan minum sambil bernafas. Minum gini, terus nafas. Otomatis apa? Kesedak. Ada aliran darah ke situ. Bahaya itu. Hidung, ada bulu hidung dan lendir. Terus faring, terus laring. Di situ ada katup namanya apa? Epiglotis. Terus masuk ke bawah. Namanya apa? Yang bawahnya trakea. Trakea itu tenggorokan. Nah, tenggorokan ini nanti setelah itu cabang dari tenggorokan namanya apa? Bronkus. Cabang dari bronkus namanya bronkeolus. Sedangkan di ujung bronkeolus namanya apa? Alveolus. Apa fungsi alveolus? Alveolus pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi darah yang mengandung karbon dioksida itu akan diambil di alveolus. Kemudian darahnya diisi oleh oksigen. Jadi itu tadi. Saya ulang ya. Yang pertama hidung, di situ ada bulu hidung untuk menyaring ya. Terus lendir untuk menghangatkan dan membunuh kuman. Ya enggak? Terus kemudian ada faring. Faring dulu. Ingat faring dulu baru laring. Di bawah faring itu epiglotis terus laring. Terus baru kemudian trakea. Ada silianya. Silianya mengeluarkan benda asing yang masuk dalam udara. Terus kemudian bronkus, bronkeolus cabangnya alveolus, baru paru-paru. Paru-paru itu biasa disebut sebagai pulmo. Ini tadi apa? Hidung, terus faring, terus laring, terus trakea atau tenggorokan. Terus yang ini bronkus. Ini bronkus ya. Terus cabangnya ini namanya apa? Bronkeolus. Baru alveolus. Jadi seperti ini bisa kalian lihat di gambar epiglotisnya. Jadi kalau dia berbicara nanti yang terbuka ada yang ke tenggorokan, yang ke kerongkongan dia akan tertutup. Oke. Nah, anak-anakku semua, ini untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar ini. Ini namanya trakea atau tenggorokan. Cabangnya namanya apa tadi? Bronkus. Cabang dari bronkus namanya bronkeolus. Sedangkan di ujung ini namanya alveolus. Gitu ya. Alveolus fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, di sini anak-anakku semua, kalau kalian pernah pernah kemudian lihat paru-paru sapi atau apa, itu di paru-paru itu ada lapisan. Ada lapisan yang melindungi paru-paru namanya apa? Pleura. Itu ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah diafragma. Oke, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernapasan pada tanda X. Nah, tadi tempat pertukaran oksigen dan ini tadi apa namanya? Alveolus. Oke, bagus, pinter ya. Kalau trakea namanya apa? Tenggorokan, letaknya di sini trakea. Kalau bronkus, bronkus itu adalah cabang dari ini, cabang dari tenggorokan. Kalau bronkeolus itu cabang dari bronkus. Oke. Begitu anak-anakku semua tentang pernafasan, organ-organ pernafasan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, pakai masker, jaga jarak, sehat, belajar yang tekun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.